Halo guys, ketemu lagi bersama saya Nixon Marpaung. Hari ini saya ingin membahas terkait persoalan hukum mengenai beli rumah sudah lunas tetapi belum dapat sertifikatnya. Ya, topik ini sebenarnya permintaan teman saya karena teman saya pernah membeli rumah, ya, sudah bayar lunas melalui KPR, ya, namun sampai sekarang katanya belum menerima sertifikat. Maka oleh karena itu saya sangat tertarik ya untuk membahas hal ini. Ya mudah-mudahan nanti ini uh, menjadi dapat membantu teman-teman yang kesulitan ya memperoleh sertifikat rumah sebagai jaminan ya ke bank. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan sedikit pendapat ya terkait yang sedang viral mengenai pelecehan seksual. Karena ini juga teman selalu bertanya, Pak, gimana sih pendapat Bapak mengenai pelecehan seksual itu? Nah, baik ya. Menurut saya sebenarnya pelecehan seksual itu kita bisa lihat dari peristiwanya ya. Kapan peristiwa pelecehan seksual itu dituduhkan? Ya. Kalau dituduhkan pada saat kita pacaran, ya, saya rasa itu tidak tepat ya pelecehan seksual. Ya karena pacaran kan suka sama suka, saling menikmatin, ya kan? Gimana di mana pelecehan seksualnya? Ya enggak? Kecuali ya pelecehan seksual itu terjadi ya tidak ada lagi hubungan pacaran. Ya bolehlah salah satu baik dia wanita maupun dia laki-laki ya melakukan pelecehan seksual kalau tidak ada hubungan pacaran lagi. Ya dimungkinkan salah satu itu bisa dituduh melakukan pelecehan seksual. Ya tapi kalau pacaran disebut pelecehan seksual saya rasa kurang tepat. Ya tapi kalau dia teriak setelah putus cinta gitu kan, setelah tidak ada hubungan yang disampaikan terjadi pada saat pacaran itu tidak tepat untuk masuk dalam pelecehan seksual ya. Tapi lebih dalam lagi pengkajian terkait mengenai kekerasan seksual ini sebenarnya di undang-undang yang baru, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, di situ jelaskan juga kekerasan seksual di situ ada fisik, ada non fisik. Ya bahkan dengan rangkaian kebohongan juga masuk dalam pelecehan seksual. Tapi kalau kita lihat di KUH pidana mengatur hanya yang menyangkut mengenai pencabulan, ya seperti ada kekerasan seksual antara bawahan dengan antara atasan dengan bawahan, ya. Ada kekerasan seksual dengan ancaman, paksa, dan juga ada karena pekerjaannya garmo, ya. Tapi kalau untuk mengaitkan pelecehan seksual dan kekerasan seksual lebih tepatnya sebenarnya di undang-undang yang baru, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, karena di situ diatur secara kompleks baik non fisik, baik fisik, bahkan yang menggoda dan sebagainya juga bisa dikategorikan pelecehan seksual. Jadi ya pendapat saya intinya itu saja tadi. Pelecehan seksual itu kalau dia diam berarti sama menikmati gitu kan. Tetapi kalau satunya teriak ya teriaknya sekarang atau pada saat pacaran. Ya kalau teriaknya sekarang tapi peristiwanya jelaskan pada saat pacaran, saya rasa itu tidak tepat pelecehan seksual. Ya, baik. Kembali lagi tadi ke masalah beli rumah, ya sudah bayar lunas tetapi belum dapat sertifikat. Ya, jadi hal ini saya rasa bisa terjadi, hal itu bisa terjadi, dimungkinkan karena ya pihak developer belum menyerahkan sertifikatnya kepada bank, ya sehingga bank belum ya memiliki sertifikat tersebut ya yang dapat untuk diserahkan kepada konsumen yang sudah membayar lunas cicilan KPR-nya. Seharusnya ketika dilakukan akad kredit ya tentu sudah posisi waktu itu kan ketika dilakukan akad kredit maka terjadilah AJB ya. AJB ini kalau sudah ada AJB maka tentu hak kepemilikan si konsumen ini seharusnya sudah beralih kepada bank. Nah, setelah dilunasi
Ya, setelah dilunasi baru nanti bank menyerahkan kepada konsumen. Seharusnya begitu, tetapi kan kadang ada juga kendala. Kendalanya di mana mungkin karena developer banyak perumahannya, banyak rumah yang dibangun, ya. Pengurusan proses pemecahan sertifikat belum terlaksana, semua belum siap, sehingga tidak dapat diserahkan. Lalu upaya hukum kita untuk itu bagaimana? Nah, upaya hukumnya salah satunya kita meminta penjelasan dari pihak banknya, ya. Kita sampaikan kepada mereka bahwa saya nih sudah bayar lunas, ya. Tolong dong sertifikatnya diserahkan ke saya. Kalau memang sertifikatnya tidak ada, ya, apa alasannya gitu loh. Tapi kita menyampaikan dengan bersurat supaya kita memiliki bukti. Kalau bukan secara surat, ya hanya komunikasi aja kan tidak ada bukti. Tetapi kalau kita udah mengirimkan surat ke pihak bank, tentu bank akan membalas jawaban dengan surat. Nah, dengan suratnya itulah kita mempunyai bukti, dan bukti itu bisa kita pergunakan untuk keperluan hukum, kepentingan hukum lain, ya. Nah, kalau memang begitu, lalu bank itu uang prestasi tidak kan gitu pertanyaan sekarang. Ya memang uang prestasi, banknya uang prestasi. Dapat nggak dia dituntut pidana? Ya kan? Saya rasa banknya tidak dapat dituntut pidana karena antara hubungan hukum antara konsumen dengan si pihak bank, kreditur dengan debitur ini adalah akad kredit tadi, ya. Bank sudah memberikan pinjaman nih ke konsumen untuk melunasi jaminan sertifikat tadi, melunasi rumah tadi, ya kan? Nah, terus kewajiban si konsumen sebagai debitur membayar mencicil sampai lunas, ya. Kalau memang ada dalam perjanjiannya itu setelah lunas beberapa hari, beberapa bulan atau pada saat itu bank harus menyerahkan sertifikat, ya bolehlah bank dituntut, ya. Tapi kalau tidak ada, tanyalah ke developer atau ke BPN. Nah, terus selain kita menuntut bank dengan gugatan non prestasi, apalagi yang bisa kita lakukan? Ya patut diduga bank, ya tidak patut diduga bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, ya. Kenapa? Ya dia cedera janji non prestasi. Ya oleh karena itu kita bisa melaporkan dengan pengaduan, ya, membuat pengaduan kepada OJK biar nanti OJK yang melakukan pemanggilan pemeriksaan atas persoalan kita dengan bank, ya. Selanjutnya bagaimana kita dengan pihak developer, ya kan? Nah, kalau untuk developer kita juga minta penjelasan, ya. Kita minta dong penjelasan, kita udah beli rumah dari developer tapi sertifikatnya nggak ada. Ya kalau memang developernya nanti bilang belum dipecahkan, ya berarti yang kelalaian sama siapa? Ya developer kan. Bank juga nggak bisa kita salahkan karena dia juga sudah membantu kita untuk membayar lunas ke pihak developer. Jadi kewajiban kita mencicil ke bank. Nah, terus developer ini, ya, kita hanya bisa dia melakukan gugatan, ya, gugatan non prestasi bisa kita gugat karena PPJB-nya mungkin sama developer, ya. Selain kita gugat dia non prestasi, developer juga bisa kita gugat. Developer juga bisa kita laporkan dia dugaan tindak pidana perlindungan konsumen karena dia menjanjikan, ya, menawarkan barang dan sebagainya tetapi tidak sesuai sebagaimana seperti yang ditawarkan gitu kan. Bisa aja kita lapor dengan undang-undang perlindungan konsumen, ya. Selain kita gugat bisa kita lapor dengan undang-undang perlindungan konsumen, ada pidananya di situ. Nah, setelah itu, ya, untuk memastikannya, ya datanglah ke BPN, bersuratlah ke BPN, ya, sampaikan kepada BPN, kepada yang terhormat Bapak Kepala Badan Pertanahan setempat, contohnya gitu kan. Saya ini sudah membeli rumah dari developer ini nih, ya. Lampirkan di situ perjanjian kreditnya, ya. Sampaikan ke BPN apakah benar apa yang disampaikan oleh pihak developer ini, ya, bahwa rumah yang saya beli belum dipecah, ya. Kalau memang belum dipecah, ya mohonkan
agar dipercepat melakukan pemecahan sertifikat. Ya karena produk pemecahan sertifikat itu ada pada BPN, ya bukan pada bank, bukan pada developer, ya, tetapi itu produk pada BPN. Tapi ya tanya juga dong si developernya tadi, dia sudah melengkapi surat-surat berkas belum yang diminta oleh pihak BPN. Ya kalau belum ya seharusnya developer juga jangan menunggu masyarakat terlalu lama atas mendapatkan hak atas sertifikat tersebut, ya. Jadi untuk teman saya yang bertanya, hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait ya mengenai sikap kita ke bank. Ya janganlah kita marah-marah ke bank itu kan, karena bank itu juga hanya menerima ya sertifikat yang sudah dipecah tadi atas nama kita dari pihak developer dan pihak BPN. Kalau BPN sudah melakukan pemecahan ya saya rasa nggak ada masalah. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman saya yang bertanya. Semoga ini bermanfaat ya, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.